Hebat sekali Komisi 3, Pak. Betul-betul ini aspiratif sekali Komisi 3, Pak. Kasus yang menurut saya sepele bisa kita rapat hari ini, Pak. Nah, ini luar biasa Pak Ketua. Tapi saya tidak ada, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini tontonan tidak menarik. Bagi kami, publik ini lucu-lucuan. Yang mungkin masalahnya ada masalah pribadi kah, masalah lain kah. Ya itu kan kembali ke mensreanya, niatnya. Dan niat Saudara Jopi memposting seperti itu kita tidak tahu. Niat benarnya seperti apa, hanya Pak Jopi yang tahu. Sebenarnya intinya ya kami mengagendakan acara ini adalah niat kami ya, menjaga nama baik institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Ya. Kami melihat ada perseteruan. Kami dalam posisi yang objektif, tapi kami khawatir kalau hal-hal seperti ini diselesaikan masing-masing dengan ego, yang rusak itu adalah nama institusi kejaksaan yang sangat amat kami cintai sebagai mitra. Jadi kami berharap ya, ini bukan sekedar pertemuan formalitas, apalagi kita mau saling gontok-gontokan gagah-gagahan satu sama lain. Kita kalau bisa mencari solusi, Pak. Hidup itu enggak sepenuhnya hitam putih, ya. Apalagi bapak-bapak sama-sama dari Korps Adiaksa, apa enggak mungkin ada solusi, ya, yang sifatnya bisa diterima kedua belah pihak, yang win-win atau seperti apa? Ya, itu pengantar dari saya. Jadi silakan saja disampaikan ya. Nanti apakah kita akan rapat hari ini sekali saja ya kan? Apakah akan berlanjut dengan rapat-rapat berikutnya? Nanti kita lihat perkembangannya, dinamika dari rapat ini. Oke, mungkin yang pertama kami persilakan dari pihak Jovi, Andrea, Bastriar beserta kuasa hukumnya secara bergantian. Kalau memang mau ngomong semua, satu orang kuasa hukum dan saudara Jovinya, tapi tidak saling mengulang ya. Dimaksimalkan waktunya kalau bisa jangan lebih dari 15 menit ya. Silakan. Izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para pimpinan Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, juga para pimpinan senior serta panutan saya juga di institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang pada hari ini berkenan untuk hadir, yaitu ada perwakilan dari Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, ada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan juga ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang baru menjabat sekitar 1 atau 2 minggu ini, menggantikan Ibu Siti Kholijah Harahap yang merupakan adik kandung dari Babul Khoir Harahap yang merupakan wakil ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Izinkan yang mulia, Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andre Bater, yaitu saya, yang dilakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang lama, yaitu Siti Kholijah Harahap. Di dalam pemaparan kali ini itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan upaya. Yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Kholijah Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Kholijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat dakwaan bahwa saya itu telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan.
Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik saudari Nela Marcela yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah jaksa agung, wakil jaksa agung, pejabat eselon 1 dan kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan, dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik yang sering FYP di TikTok. Yang kedua, saya hanya membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan atau mobil dinas semua yang ada di Kajari Tapanuli Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penkum. Dan selanjutnya, berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penkum menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nela Marcela. Tetapi kenapa? Sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Kholijah Harahap, yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babul Khair Harahap, mantan Wakajati Sumatera Utara, mantan Kajati Jawa Tengah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, hadir pada saat konferensi pers dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanuli Selatan untuk hadir juga di dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya. Dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kajari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kajari Tapanuli Selatan. Faktanya, 2 hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasih Pidum. Ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP, surat panggilan penyidikan, tidak diberikan kepada saya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014 menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias bahkan memfitnah saya. Memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai, padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumut atas laporan dari Kajari Tapsel bersama dengan Abangda Amiruddin Alamsyah Harahap yang merupakan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya terkait postingan saya. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun 2 orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan juga yang dihadirkan oleh kami, alhamdulillah ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Priyo, menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik. Karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur, tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum, maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh 2 orang ahli dalam persidangan, dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ, mohon maaf, berhubungan badan, atau bahasa gaulnya, mohon maaf, ngentot,
kentu. Tidak ada. Adapun saya memang membuat tulisan itu, tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk Nela Marcela, tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda, saya mau katakan kayak gitu. Ayo, kalau kamu mau ngedugem, mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nela Marcela. Tapi kenapa Nela baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab hanyalah Nela dan juga Kajari yang ada di belakang Nela Marcela. Next. Mungkin mohon dibatasi waktunya. Ketua. Inilah bukti, fleksi. Ketua, karena ini bukan ruang pengadilan. Iya, dari Nela Marcela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan Pak, bukti dari intervensi. pimpinan, santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Iya, karena posisinya Pak, mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini, Ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama Dengan tim PH. dengan tim. Siap. Bagi Ini dua ada, aja, bagi ada dua proses aja. kriminalisasi yang di slide. Pimpinan, sebelum diteruskan, Ya, Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. siap Bapak. Ya. Tidak kata-katamu. Siap Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu Bukan, di sini. Anda Pak, izin. mengatakan itu. Ya, ada di Ingatkan sini, Pak. itu, lewat pimpinan. Saya ingatkan saudara. Siap Bapak. Siap Bapak. Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next. Di sini. Oke. Silakan kuasa hukum 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap saudara Jopi, di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu. Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi. Yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024. Saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Polres Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob, Mako Brimob. Jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme. Itu di awal. Tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga Bapak Danyon Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Polres Tapanuli Selatan. Yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin, saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE. Tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika. Sementara peraturan dalam Perka Polri itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri tapi res narkoba. Nah ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya. Dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami. Sampai terjadinya penuntutan, di mana kami menghadirkan saksi ada Chad yang ingin memberikan keterangan, membantu terdakwa pada waktu itu. Bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi, agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang
saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga, dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mau ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik, Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap. Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum, kita sudah berani melakukan hal-hal seperti ini yang kami duga, ini patut diduga agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non-subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen Saudara Jopi yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga sekarang kita telah melaporkan di Polda adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana Saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan. Terima kasih Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Tentu yang saya hormati di sini hadir Pak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pak Febri, Pak Kajati beserta jajaran, dan kalau saya bisa menyebut mungkin pengadu ya, bukan pengadu, Pak Jaksa Jopi. Ya. Kalau melihat, membaca sepintas kronologis dari permasalahan ini, sampai heboh se-Indonesia Pak. Instagram pribadi saya maupun WhatsApp saya, viral, curhatan mungkin Pak Jopi ya, dan itu diteruskan berkali-kali, sehingga ini bagi saya koreksi bersama insan kejaksaan saya kira, karena ini pasti kalau urusan urusan mobil dinas, himbauan, ya, kemudian ada pegawai tata usaha. Saya tidak mau masuk lebih jauh mendalami itu Pak, karena hebat sekali Komisi 3 Pak, betul-betul ini aspiratif sekali Komisi 3 Pak. Kasus yang menurut saya sepele bisa kita rapat hari ini Pak. Nah, ini luar biasa Pak Ketua. Tapi ini mencoreng citra kejaksaan Pak. Ya, betul kata Pak Jamuas tadi, ini lagi berproses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus pidananya yang dituduh kepada Pak Jopi. Tapi terlepas itu, DPR ini bukan tempat pengadil Pak. Tapi kita cari solusi terbaik Pak. Kalau kejaksaan punya jiwa korsa Pak, jiwa korsanya itu solidaritas dan soliditas untuk kebaikan dan kebenaran. Ya, jadi kalau sesama oknum kejaksaan ini saling menyerang, saling di sosial media, ini tontonan tidak menarik bagi kami. Publik ini lucu-lucuan, yang mungkin masalahnya ada masalah pribadi kah, masalah lain kah, ya itu kan kembali ke mensreanya, niatnya, dan niat Saudara Jopi memposting seperti itu kita tidak tahu niat benarnya seperti apa, hanya Pak Jopi yang tahu. Murni himbauan moral kah, atau ada apa misalkan? Kita tidak mau masuk di situ. Saya berharap Pak Jamuas, ini juga kritik kepada pimpinan kejaksaan. Kadang-kadang begitu viral, ada masukan, kritik, himbauan, tidak senang dengan masukan-masukan, yang lain ya,
Di beberapa kasus, tiba-tiba dicari salahnya ini jaksa. Dicari salahnya penegak hukum ini. Tidak masuk kantor lah 29 hari misalkan, berapa hari. Dicari-carilah. Ini persis ketika RDP Rudi Soik, polisi di NTT membongkar kejahatan. Mungkin karena kejahatan ini ada yang membackingi petinggi, dicari salahnya. Kita juga tidak mau begitu, Pak. Saya berharap pimpinan RDP ini menjadi koreksi bersama. Tadi Pak Jamwas mengatakan masih ada sidang majelis kehormatan jaksa. Ya, siapa tahu pimpinan masih ada upaya-upaya ya duduk bersama lah ini. Sekarang kan kejaksaan restoratif justice, ya kan? Kenapa tidak dicoba itu? Panggil korban, panggil pelaku. Duduk, jangan kita mempermalukan institusi, malu-maluin saja ini. Jaksa ini adalah alat negara dalam penuntutan, dia jaksa pengacara negara, Pak. Ngapain ribut urusan-urusan pribadi misalkan? Ini tontonan yang tidak bagus, Pak. Jadi mohon supaya Pak Jamwas bisa dicari solusi lah, duduk bersama lah ini. Ini kalau ribut-ribut terus saling membongkar apa ya, malu kita sebagai insan penegak hukum. Kira-kira begitu, Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pimpinan. wabarakatuh. Pak. Pimpinan, Apa, Pak? Ada apa, Pak? kalau boleh izin sedikit, di sini kebetulan si korbannya, ini sebetulnya bukan antara lembaga dengan lembaga, Pak. Ini ada korbannya, si korbannya saya lihat di belakang ada, Pak. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Baik, Pak. terima kasih, Pak. Itu saya masukkan saja, Pak. Makasih. Saya lagi mimpinnya potong-potong. Pak, Inca, coba. Makasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati dan kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat, Pak Jamwas, Kajati dan seluruh jajaran, Saudara Jaksa Jopi dan para penasihat hukum. Saya berterima kasih dan respect kepada pimpinan Komisi 3 yang merespon ini, tadi sudah disampaikan sahabat-sahabat. Yang kedua, sebelum saya teruskan ini, tadi saya potong ya Jovi, saya ingatkan bukan soal memotongmu bicara, tapi potong yang nggak perlu diucapkan, toh sudah ada. Ini soal etika dan tata krama ya. Kita hormati ruang sidang ini, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak, toh kita punya bahan ya. Ke depan sebagai anak muda yang penuh energik, tenang saja, sampaikan begitu. Kalau belajar ketenangan, kami di sini bicara 5 menit, mendengarkan bisa sampai 22 jam. Jadi biasa itu kami mendengar. Tapi kalimatnya boleh keras, boleh, tapi ada yang pantas, ada yang tidak pantas ya. Ini untuk Anda sebagai anak muda. Anggap saja saya kakakmu saja. Pimpinan, saya kira terima kasih Jamwas hadir di sini. Saya tidak melihat ini kasus antar yang kecil ini, tidak. Saya ingin ini menjadi catatan kita semua di pengawasan kita. Saya menyesalkan kasus ini keluar dari rumah kita. Saya menyesalkan ini. Baik itu ke pengadilan atau tidak ke pengadilan. Saya menyesalkan itu. Tadi sudah diangkat. Berkali-kali kita ngomong restoratif justice. Jaksa Agung itu dapat penghargaan tingkat dunia di Eropa Timur karena berhasil restoratif justice-nya yang bermitra dengan kami di Komisi 3 ini. Masa iya urusan kayak gini, dan bukan dalam konteks pidana atau kriminal yang sangat berbahaya, membahayakan negara. Ini urusan 2 anak muda saja, kalau dilihat dari substansinya. Tapi dari rumah besar kejaksaan, saya setuju dengan pimpinan membuat RDPU ini. Apalagi tagline kita itu apa? Berakhlak, bangga melayani bangsa. Nah yang kita omong ini bukan akhlak. Sedih saya sebagai mitra ngelihat kasus ini. Sedih sekali. Waktu kita habis bicara tentang bagaimana jaksa sebagai penuntut yang mengembalikan uang negara triliunan, itulah yang seharusnya kita tempatkan. Dan Saudara Jopi, Anda baru beberapa hari, kira-kira begitu ya. Butuh kesabaran sedikit. Siapa tahu Anda punya masa depan yang baik. Menjaga diri jauh lebih baik daripada terus mengumbarnya. Media sosial itu sekarang dianggap menjadi seolah-olah maha benar dan maha berkuasa. Tadi sahabat-sahabat saya tadi bilang, semua kita keganggu. Masuk ke lini masa kita semua. Nah, itu
poin pertama. Poin kedua, Pak Jamwas, pimpinan saya mengusulkan, saya tidak yakin kasus seperti ini satu-satunya. Kita membaca juga banyak sekali kasus-kasus di internal kita, itu harus kita akui, Pak Jamwas. Ya. Di Sumatera Utara pun, Pak Kajati, banyak kasus seperti ini. Masih ingat jaksa kita yang di Batubara, setengah mati kita waktu itu. Masih banyak jaksa-jaksa yang perilakunya unprofesional dalam menangani perkara. Dan itu yang harus kita jaga. Jadi saya sebelum nanti masuk ke pokok perkaranya, saya minta izin pimpinan rapat khusus dengan Jamwas untuk mengecek, mencari tahu, menerima laporan berapa banyak jaksa-jaksa kita yang unprofesional. Supaya tahu kita cara memperbaikinya ke depan. Dan Jamwas, saya tidak ingin ini hanya sekedar pajangan saja Jamwasnya. Kita perlu juga lah kali-sekali juru bicara Kapus Penkumnya kita itu bicara juga internal kita gitu. Supaya kita bisa dapatkan. Itu satu. Nah sekarang yang kedua. Kalau saya ikuti tadi itu, baik yang dipaparkan Bung Jopi dan Pak Jaksa Tinggi ya, Pak Kajati, udah jalan begitu. Saya nggak suka baca substansinya, tapi saya membayangkan pertama kali selama saya hidup, boleh saya lihat, baju kebanggaan adiaksamu itu diadili di depan persidangan. Yang biasanya kau menuntut, kau yang dituntut. Itu saya tidak terima. Situ poinnya nih. Karena itu Pak Jamwas, Pak Kajati, berundinglah. Jopi akan selalu memakai bajunya itu. Tadi meskipun disampaikan ini perkara orang pribadi, bukan jaksanya. Tapi dia memakai baju itu. Boleh ditampilkan kalau boleh dilihat. Sedih Pak. Apa harus gitu kita ini? Lalu sahabatnya di sebelahnya menuntutnya. Wah gila ini. Karena itu saya terima kasih kepada pimpinan Komisi 3. Ini sesuatu yang sangat serius di dalam internal Kejaksaan Agung. Serius sekali. Buat saya itu serius. Nah oleh karena itu pimpinan, kalau boleh saya mengusulkan, Jamwas, ambil alih ini perkara. Selesaikan baik-baik. Dan kemudian jadi pesan moral kepada seluruh insan kejaksaan, terutama yang muda-muda ini. Agar tak terulang lagi. Bagaimana kasus ITE-nya? Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan ini. ITE, apa itu singkatannya? Informasi dan Transaksi Elektronik. Dulu undang-undang ini kami bikin, DPR yang bikin, waktu itu saya masih jadi aktivis, ini hanya undang-undang transaksi elektronik untuk mengatasi ATM yang menggunakan transaksi uang dari luar negeri miliaran untuk membiayai terorisme. Lalu kita tambah kata I di depannya. Informasi. Dan transaksi elektroniknya jadi hilang. Dikit-dikit informasi diadili. Dikit-dikit informasi diadili. No. Pengadilan itu terlalu hina itu untuk mengadili hal-hal yang kecil ini. Cukuplah di MKJ ya. Di kami di DPR ada MKD kami. Pak Kajati, Pak Jamwas, tarik ke MKJ-nya. Selesaikan di situ. Toh ada rule of the game kita. Sekali lagi, saya lewat pimpinan, saya minta Jamwas, tidak ada lagi jaksa yang diadili di pengadilan dengan menggunakan pakaianmu yang dibiayai negara itu. Saudara Jopi, ingat ya, Anda dibiayai negara, diberi undang-undang. Kami menyetujui perubahan undang-undang kejaksaan, memberi power yang lebih. Tapi dilakukan seperti ini. Kita tidak terima itu. Nah, karena itu kesimpulan saya, jika dibolehkan pimpinan. Ini koreksi ke Jamwas, koreksi ke Jaksa Agung, ke dalam. Nanti akan kita adil lagi. Tapi kasus ini, bijaklah sebagai orang tua. Anak muda ini tadi Pak. Tapi saya ingatkan saudara Jopi ya, mulutmu harimaumu. Kau yang menggalinya. Apa hebat kau? Kenapa mesti kau masukkan di TikTok itu? Lapor baik-baik saya sudah. Ada nggak sekolah jaksa bicara kalau ada kau temukan kau taruh di TikTok? Atau di medsos, tak ada itu. Kenapa harus ke situ? Nggak bisa kau jumpa. Ketemu Pak Kajati, ketemu. Ya. Jadi, jangan kau masukkan. Kalau itu kau masukkan,
Kau melanggar, mengadili, menghina jubah baju yang kau pakai itu. Bukan itu Korps Adiaksa yang saya tahu. Coba baca kode etik kalian. Masih hafal kau itu? Boleh nggak menyampaikan itu keluar? Masih banyak cara lain untuk kita pakai itu. Nah, saya tidak mengadili berat sebelahnya, tidak. Saya mengadili atau menyatakan rumah besar kejaksaan. Mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai Kejari di Sidempuan. Meski kau baru Pak Kajari, ya sudah, harus kau selesaikan ini. Pak Kajati, supervisilah dengan baik. Pak Jamwas, bijaklah, berakhlaklah menjaga Korps Adiaksa ini. Itu saja.